Baik saudara, kita lanjutkan. Nah, kita sudah bersama gabung nih. Om Swastiastu, Kang Maman. Kang Maman Tirta nggih. Sehat selalu, Kang. Luar biasa ini. Kalau dari Maman ini namanya berarti bukan dari Bali. Nah, melanjut Kang Maman tadi mungkin ke Pak Nyoman dulu, Pak Nyoman. Jadi memang LPD pun tidak mau kalah ya, Pak ya. Mengikuti teknologi kemudian segala macam ya. Jadi berangkat dari hal apa sih, Pak? Akhirnya kita harus menggunakan teknologi, kita harus ke digital, misalnya kalau bahasa sekarang kerennya tuh. Apa sih, Pak? Begini ya, tentu dari cerita kita tadi dengan beberapa kasus lah katakan yang terjadi, tentu kita melakukan inovasi bahwa salah satu bisa yang akan membantu untuk mempersempit kejadian-kejadian yang kurang kita inginkan, tentu melalui IT. Dan bahkan ada slogan berteknologi barat dan berjiwa timur. Artinya kita tetap teknologinya kita ambil yang di barat, adopsi, tapi pelayanan kita selaku desa adat di Bali itu tetap itu masih. Nah, oleh karena itu, pertama kita ketemu dengan Kang Mahman yang selaku konsultan IT juga tetap kita koordinasi dengan PT BPD Bali yang selalu mensupport juga tentang IT. Kita melakukan komputerisasi dulu. Ada pilot proyek dulu sekitar 20 LPD di masing-masing kabupaten kota. Pertama core LPD-nya dulu, sistemnya dulu, sistem akuntansinya. Setelah itu ada pelaporannya, tabungan, integrated lah itu dulu. Setelah kita lakukan pilot project dan lumayan berhasil, tentu kita kembangkan kepada LPD seluruh Bali. Yang hampir sekarang 800 LPD sudah melakukan hal itu. Sudah terintegrasi, baik laporan dan segalanya. Setelah itu core LPD-nya atau istilah kalau umumnya core banking-nya begitu. Sekarang baru kita meningkat ke hal-hal yang lebih lebih bermanfaat. Ada yang LPD mobile, ada QRIS, ada lebih ke pelayanan, langsung menyentuh ke masyarakat. Dan ini ada PPOB, pembayaran listrik, pulsa, cicilan, pajak, air dan sebagainya. Sudah sampai ke sana. Dan itu melalui aplikasi yang memang sudah kita dibuatkan oleh tim IT ini untuk hal seperti itu. Saya kira itu bagian dari upaya kita untuk katakanlah meningkatkan pelayanan. Wah, nggak mau kalah nih kan. Saya geser ke Kang Maman nih. Kang Maman, jadi sebetulnya LPD ini kalau berkecimpung terkait dengan teknologi itu sejak kapan sih, Pak, sebetulnya kalau boleh tahu? Kan dengar-dengar sebenarnya bukan dari 1 tahun 2 tahun sebenarnya sudah begitu. Ini gimana Kang Maman, mungkin yang lebih terjun langsung dari awal ya, Pak? Iya. Dari awal. Boleh berbagi sharing, Pak. Ya, terima kasih Mas Bang dan pemirsa Kompas TV. Jadi tadi sudah disinggung sekilas oleh Pak Nyoman bahwa digitalisasi itu dulu belum ada ya, dulu namanya komputerisasi. Dulu. Itu kita sudah mulai melakukan itu sejak 2004 ya. Tapi waktu itu ya namanya juga komputerisasi. Concern kita waktu itu tadi hanya masalah pelaporan, akuntansi, perhitungan bunga yang biasanya perlu 1 minggu ini kan jadi hitungan menit gitu. Jadi istilahnya kalau di internal kita itu namanya digitalisasi operasional, ya. Mempercepat pelaporan, mempercepat proses perhitungan dan sebagainya. Gitu. Itu belum di semua LPD? Waktu itu belum. Ya. Sekarang sudah 800-800 ya. Nah itu tahap awal. Kemudian berjalan terus. Nah mulai 2014 mulai ada perubahan nih, karena di luar sana udah mulai rame nih digitalisasi kan, udah ada layanan-layanan keuangan berbasis digital, sudah mulai ada mobile banking lah, sudah berbagai layanan keuangan digital. Maka kita pun melakukan perubahan juga nih, mengikuti kan gitu. Ada inovasi ke arah Betul. Sana. Nah, masuk ke tahap berikutnya, digitalisasi aspek tadi disampaikan pelayanan. Jadi bukan hanya sebatas laporan lebih cepat, lebih baik gitu, tapi bagaimana dengan teknologi digital kita melayani melayani nasabah LPD menggunakan teknologi digital. Jadi udah masuk ke tahap 2 nih, pelayanan. Gitu. Jadi ada mobile banking, ada ATM, nasabah bisa melakukan berbagai transaksi dan sebagainya. Itu pun ternyata belum cukup. Nah, tahapan berikutnya apa? Ya, kalau kita hanya melayani, itu kan semua biaya juga itu kan gitu. Ya, bagi LPD jadi cost center tuh kan. Makanya muncul tahapan berikutnya,
digitalisasi bisnis. Bagaimana dengan penerapan teknologi digital, bisnis pendapatannya itu meningkat gitu. Kan sekarang digitalisasi itu bukan hanya pelayanan, tapi dari teknologi digital bisa mendapatkan income. Contoh di LPD yang tadinya hanya bisnisnya hanya dari bunga kredit, nah sekarang ada layanan fee-based transaksi, ada macam-macam lah kan gitu. Transaksi, ada tadi bayar listrik, beli pulsa, transfer, dan lain sebagainya, ada layanan ATM semacam itu kan ada income, pendapatan tambahan. Artinya teknologi digital bisa bukannya aspek pelayanan tapi meningkatkan bisnis LPD. Gitu. Di sisi lain bisnisnya apa lagi? Bagaimana agar misalkan funding dananya bisa lebih banyak lebih murah. Nah itu teknologi juga. Nah ini QRIS misalkan kan gitu. QRIS biasanya LPD kalau mencari dana tabungan deposito kan harus keliling collection. Dengan QRIS itu kan nggak usah. Tinggal scan. Orang saya belanja di warung, warungnya nasabah LPD, begitu saya nabung, begitu saya transaksi, uangnya kan langsung masuk ke LPD. Tidak usah datang ke warung dikumpulin uang tunainya kan nggak usah gitu. Mengurangi koleksi. Betul, itu. Jadi itu teknologi bisa digital bisa meningkatkan bisnis LPD. Yang keempat, yang terakhir, tadi masalah fraud segala macam, digitalisasi harus menyentuh yang keempat, aspek pengawasan. Bagaimana dengan teknologi kita bisa membangun kepatuhan dan sebagainya. Karena nggak bisa diutak-atik kan sudah laporan kalau sudah berbasis digital. Gitu. Oh jadi misalnya terkait pengawasan nih, pengawasan. Jadi memang boleh dikatakan lebih terkunci kalau sekarang ya Pak Maman ya gitu ya. Jadi nah itu pelaporannya siapa yang ngawasin Pak? Ke laporan itu lari kemana sih Pak Man? Atau Pak Man siapa yang bisa jawab? Iya. Kalau untuk pelapor, ya untuk ke pelaporan dari masing-masing LPD itu direkapitulasi melalui yang juga online juga ke LPD. Nanti lembaga pemberdayaan LPD. Nanti hasil laporan itu juga kita disampaikan ke BKS juga untuk ke pemerintah juga ke stakeholder yang ada. Periode pelaporannya per minggu? Per 1 bulan. Oh per 1 bulan. 1 bulan. Jadi operasional 1 bulan itu sudah bisa direkap laporan keuangannya. Iya. Dan itu pakai teknologi tadi ya Pak Maman ya. Jadi tinggal masuk, tinggal tekan tombol. Jadi konsisten juga kan, jangan sampai yang dilaporkan begini ternyata di dalamnya beda kan. Kalau tanpa teknologi itu kan susah, tanpa digital gitu. Dari pengawas LPD bisa langsung melihat kalau laporan biasanya ya dilaporkan dengan yang kondisi di sistem. Nah sekarang kan karena laporan keluar dari sistem itu konsisten gitu. Wah, ini luar biasa. Nah kan ada KRIS juga kalau QRIS atau KRIS kalau bahasa KRIS juga dipakai gitu kan. Nah, kemudahan-kemudahan diberikan kepada nasabah. Lalu ada kendala nggak sih Pak sebetulnya terkait dengan pelaksanaan tadi ya Pak? Pembayaran listrik kan ini kan sudah mulai sebetulnya, teman. Ada hal-hal yang masih perlu dikembangin atau ada kendala atau gimana sih Pak? Ya, jadi kendalanya salah satunya infrastruktur di LPD kan ini kan online jadinya. Jadi orang kalau mau bayar listrik, beli pulsa, bayar PBB, kemudian ada mobile banking juga kan, ada LPD mobile juga. Gitu. Jadi nasabah LPD bisa bertransaksi dimanapun, kapanpun, ya kan? Itu tidak akan bisa jalan kalau infrastrukturnya di LPD-nya tidak memadai. Nah ini yang kita kolaborasi dengan BPD Bali. Ya. Kita sedang Tunggara mudah-mudahan tahun ini ya, ada kolaborasi antara BKS, LPD, kita sendiri dengan BPD untuk membangun infrastruktur untuk LPD berupa data center LPD yang disiapkan oleh BPD. Gitu. Jadi kalau sekarang saya sebagai nasabah dari LPD, saya mau menggunakan KRIS ini, itu hanya untuk pembayaran yang ada di LPD dulu. Enggak, semua warung. Jadi merchant, jadi QRIS yang kita jalankan sekarang itu layanannya adalah menerima pembayaran. Jadi dengan implementasi layanan QRIS merchant QRIS ini, maka nasabah-nasabah LPD yang punya kegiatan usaha, baik warung, tempat wisata dan sebagainya,
bisa menerima pembayaran melalui QRIS. Kita tahu tanpa QRIS ini jutaan orang datang ke Bali membawa uang ratusan miliar mungkin triliun, LPD kan cuma bengong. Tapi dengan sekarang tidak. Jadi turis datang, wisatawan dari dalam maupun luar negeri datang ke Bali, dia bayar tiket, dia bayar perahu, dia bayar makan menggunakan QRIS, uangnya otomatis masuk ke LPD. Dari bank manapun. Bisa dari bank, bisa dari e-money, dari sekarang ada GoPay, ada Shopee, itu masuk semua ke LPD. Jadi kebayang dasarnya, yang dulu orang datang ke Bali bawa uang, tapi uangnya nggak nyangkut di Bali. Kalau sekarang nyangkut di Bali, gitu. Bapak Man, kalau kita melihat ini QRIS ini sudah berjalan berapa lama sudah Pak? Ya, ini sekarang sudah ada 70 LPD. Ya, sudah 70 LPD yang menggunakan sistem itu QRIS ini, dan sudah ada sekitar 2.500 3.000-an sekarang merchant di warung-warung, toko-toko yang sudah dipasang ini. Termasuk juga aset transaksi per bulannya lumayan ya seperti tadi. Artinya ada uang-uang dari wisatawan, ada orang luar yang masuk ke LPD. Kelihatan Pak, ada peningkatan 20%. Tadi kita belum pakai QRIS, sekarang pakai QRIS itu. Sekitar 20-25%. Ini baru 70 LPD. Bayangkan nanti bisa 1.349 pakai QRIS ini. Gitu Mbak. Astongkare. Dan tidak ada kebocoran. Ya. Jadi slogan kita dengan QRIS ini, siapapun yang datang ke Bali, wisatawan, mau bisnis, siapapun yang datang ke Bali, dia bawa uang dari rekening manapun terserah. Gitu kan, nggak harus jadi nasabah LPD tentunya kan, dari bank manapun gitu. Dia bertransaksi apapun di Bali, ya, maka uangnya itu masuk ke LPD. Sekarang tantangan kita, challenge kita adalah bagaimana semua warung, tempat usaha, wisata, kita tuh sampai di toilet, tukang parkir, itu semua kita pasangin QRIS LPD. Agar begitu dia bayar toilet pun uangnya masuk ke LPD. Sampai punya, dan yang punya di pura. Ada insentif Pak bagi tenan-tenan yang menggunakan QRIS nih Pak? Ada insentif dari LPD. Ya. Ada pemikiran gitu. Ada kemudahan. Ini kan menawarkan kan. Betul. Kan QRIS kan macam-macam, ada bank apa. Kalau LPD mungkin ada insentif yang membuat akhirnya ke ini dulu aja. Betul. Gitu Iya. Ya. Baik luar biasa. Nanti kita lanjutkan Pak Maman, Pak Nyoman terkait bagaimana pengembangan kita ke depan LPD supaya menjadi lembaga ekonomi desa yang betul-betul memang tujuan kita memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kerama desa tercapai. Ya, Bang. Iya. Nah, saudara jangan kemana-mana, kita lanjutkan di segmen terakhir bersama dengan LPD, Lembaga Perkreditan Desa di Bali setelah yang satu ini.